Tahukah sobat, data hasil penelitian dari Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65% atau 147,5 juta muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Peduli Negeri insya Allah bisa menjadi solusi. Dengan Rp150.000, sobat bisa berwakaf Al-Quran plus buku panduan sabik. Donasi sudah termasuk pendistribusian dan pengajaran Al-Quran. Menarik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Ngobat, Ngobrol Bermanfaat. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu lagi untuk ngobrol-ngobrol bermanfaat nih. Dan spesialnya hari ini kita sudah ditemani oleh sosok yang spesial juga. Sudah duduk bersama kita Ustadz Taufik Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Cium tangan biar dapat berkah. Nah, Ustadz Taufik Hidayat ini atau disingkat dengan Ustadz Tauhid ya. Sesuai dengan Quran ini, Quran Tauhid. Ustadz Tauhid ini merupakan seorang praktisi di lembaga filantropi, Ustadz ya? Betul. Insya Allah ya. Berkaitan dengan background beliau yang berkecimpung di dunia filantropi. Hari ini teman-teman sekalian kita akan membahas tentang tips nih. Tips apa? Tips mudah berwakaf nih, Ustadz. Karena banyak teman-teman di luar ternyata masih bingung gitu, Ustadz, buat berwakaf tuh kayaknya berat gitu, karena identik dengan suatu hal yang besar gitu, Ustadz, mahal gitu. Makanya mungkin dari Ustadz Taufik sendiri, apa sih tips buat teman-teman agar bisa mudah berwakaf? Silakan Ustadz. Baik, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wahid dan seluruh sahabat ngobat ini. Ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah saya bisa bersua ya dalam program ngobat ini. Tentunya bincang sedikit kaitan dengan lembaga filantropi Islam ya. Betul. Yang dalam hal ini kita sering sebut sebagai LAZ, lembaga amil zakat atau badan wakaf ya. Karena juga LAZ sama wakaf ini juga adalah lembaga yang menaungi kesantunan Islam atau kita kenal dengan istilah filantropi Islam. Jadi Kang Wahid, wakaf itu adalah filantropi terbesar. Artinya kalau orang yang sudah berwakaf itu kecenderungan sebenarnya dia adalah seorang munfik, mutasodik, dan biasanya juga seorang muzaki. Masya Allah. Jadi kalau seorang sudah berani untuk berwakaf, ya, dia sebenarnya pasti diprediksi historis tentang infak sedekah zakatnya sudah itu. Oh gitu ya? Ya. Berarti bisa dibilang wakaf ini tingkatannya paling atas ya, saja? Terbesar. Dan ini dampaknya juga sangat besar. Masya Allah. Wakaf itu apa sih gitu ya? Wakaf itu secara bahasanya mah al-waqfu, al-habsu, menahan atau memberhentikan. Artinya ya secara itu. Jadi ada benda yang bermanfaat kita tahan itu manfaatnya, bendanya, dan kita manfaatkan manfaat. Jadi orang berwakaf itu sebenarnya orang yang cerdas kan, Kang Wahid ya. Kenapa sih? Dia sedekahnya sekali tapi hasilnya berkali-kali. Oh iya betul ya. Terus ya sampai sudah wafat pun bahkan ya. Bahkan kan nama lain wakaf itu, hadis Nabi yang ngetren itu adalah sedekah jariah ya. Sedekah jariah. Jadi idza matal insan, kalau manusia itu meninggal, in qata amaluhu, yang terputus itu amalnya. Betul. Tapi hidupnya mah nggak terputus, maka kalimatnya bukan amaluhu, bukan hayatuhu tapi amaluhu, betul ya? Iya. Jadi yang terputus itu amalnya, kehidupannya masih bisa lestari dengan syarat apa 3 hal yang kita kenal sedekahun jariah. Menurut Ibnu Syekh Basam itu artinya maknanya wakaf. Ya, walaupun dia sudah meninggal, tetap dia mengalir. Maka hadis pernah mengatakan orang cerdas itu seperti apa gitu. Ya, man dana nafsahu, orang yang senantiasa menundukkan hawa nafsunya, dan orang-orang wal amalu lima ba'dal maut ya, orang-orang yang suka menyiapkan dirinya
untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan wakaf itu jadi amalan yang terus mengalir sampai akhir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Luar biasa. Jadi manfaatnya memang sangat besar, Ustaz ya. Ya, pernah mendengar mungkin Sumur Usman ya? Ya, wakaf Sumur Sumur Usman. Ini udah 15 abad. Ini kebermanfaatannya sampai hari dan masih jernih. Sampai sekarang, Ustaz ya. Dan satu lagi ternyata wakaf adalah ibadah yang langsung dicontohkan Rasul, Pak. Jadi ketika kita mendengar kisah Masjid Nabawi contohnya, Masjid Nabawi kan masjid yang tanahnya kepemilikan 2 yatim yang dibeli oleh Rasul. Iya, betul. Dan Rasul hari itu juga mewakafkan dan sampai hari ini lestari. Itulah kebenaran wakaf. Jadi ini salah satu tips buat teman-teman sekalian bahwa dengan contoh tadi yang sudah dicontohkan oleh Nabi juga, Ustaz ya, dan betul. Para para sahabat, itu harusnya menggerakkan kita semua, Ustaz ya, untuk bisa menunjukkan keinginan untuk berwakaf. Nah, itu tipsnya teman-teman sekalian. Jadi ya kita harus sadar bahwa manfaatnya sangat besar, Ustaz ya. Dan tadi wakaf adalah amalan orang cerdas. Keluarga cerdas pasti berwakaf. Gitu. Jadi sebenarnya sangat luas manfaatnya ya. Nah kemudian setelah teman-teman tadi tahu manfaatnya, kemudian impactnya nih, teman-teman kira-kira bagaimana cara berwakaf gitu. Terus sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang nih pengennya kan yang mudah nih, Ustaz. Betul. Emang ada cara berwakaf yang mudah. Kita kan harus datang kemana terus bawa apa. Jadi asumsi wakaf jangan sampai juga ada sesuatu yang besar ya. Harus mewakafkan gedung ya. Baru-baru gedung ya, kontrakan juga mesti bayar. Kedua, hari ini berkembang banyak ya. Dan ini kreativitas kaum muslimin banyak. Termasuk kes wakaf ya, wakaf uang. Wakaf uang itu contoh ya, ketika dari Peduli ya, atau wakaf Darut Tauhid mempunyai cita-cita membangun sebuah pesantren Darut Tauhid Indonesia yang ada integrasi dari sisi pendidikan, dakwah, ekonomi, sosial kemasyarakatan, sampai penuntasan hal-hal yang berkaitan kemanusiaan. Diawali biasanya dengan masjid. Ini udah terdesain, Kang Wahid. Dari masjid, nanti bangun sekolah gitu ya. Sekolah yang non formal dulu, Baitul Quran, kemudian Quran. Dan ini sudah disetting satu contoh masjid 13 miliar untuk wakaf masjid. Nah kita bisa cash berapapun. Dan itu bagian dari sedekah jariah kita yang kita kenal di istilah wakaf. Yang penting akalnya untuk wakaf. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, selain dengan bisa berwakaf, tadi kan ada gedung gitu ya, harta, kemudian ada juga uang. Nah, di depan kita ada Al-Quran nih Pak. Betul. Emang bisa nih wakaf Al-Quran nih? Iya. Alhamdulillah. Bahkan ini yang bisa mencerdaskan juga. Kan sebetulnya mah wakaf itu edukasi yang terpenting ya. Yang penting kita banyak tidak mengetahui Al-Quran, sumber inspirasi, sumber edukasi. Dan ketika kita mewakafkan Al-Quran dengan syarat diberikan ke sebuah kelembagaan ya, dan ini menjadi kebutuhan umat Islam saat ini, Kang Wahid. Saya mendapati ya musola itu yang udah rusak itu. Oh iya, Al-Qurannya udah sobek-sobek. Al-Qurannya ternyata mukenanya juga rusak. Seluruh alatnya rusak. Setidak-tidaknya Al-Qurannya buatlah semangat dalam maka memang ada program wakaf Al-Quran. Justru ini melestarikan. Jadi ditahan ininya, kebermanfaatan terus mengalir. Insya Allah beberapa lembaga filantropi juga konsen terhadap kebutuhan, karena ini juga kebutuhan. Tentang dulu zaman Rasul ada sampai yang mewakafkan persediaan barang pecah belah. Jadi kalau anak-anak itu ya, anak-anak main itu kan pasti jatuh tuh gelas itunya. Masuklah ke tempat semacam Baitul Mal begitu, dia akan digantikan dengan wadah yang sama. Karena kebutuhan waktu itu juga demikian. Apalagi hari ini dengan wakaf Al-Quran adalah sebuah kebutuhan. Di pelosok negeri ini banyak sekali sahabat kita yang memang terkendala mengakses Al-Quran yang lebih baik dan lebih mudah. Iya betul. Karena banyak Al-Quran tapi tidak ada terjemahnya. Ini mah tidak hanya terjemah, ada penerangan dari si hadisnya, bahkan ada panduan bimbingan baca Al-Qurannya. Dan kalau tak salah, program ini mah juga adalah program yang membumikan Al-Quran, menghadirkan para asatidnya untuk mengajarkan bimbingan Al-Quran. Nanti tidak hanya diberikan Al-Quran dan buku panduan, tapi si penerima juga diajarkan. Diajarkan melalui tim Baitul Quran.
Darut Tauhid. Luar biasa, luar biasa. Begitu, Kang Wahid. Siap, Ustaz ya. Jadi itu teman-teman sekalian, dengan paket wakaf Al-Quran Peduli Negeri ini hanya dengan Rp150.000, Ustaz ya. Betul. Teman-teman sudah bisa berwakaf Al-Quran, panduan sabik ini, dan itu juga sudah termasuk pendistribusian juga pengajaran dari tim pengajar, Ustaz ya. Masya Allah ya. Jadi itu dia teman-teman sekalian, alangkah sangat mudahnya untuk berwakaf, Ustaz ya. Tidak ada lagi halangan untuk Semudah tersenyum. Semudah tersenyum, karena wakaf adalah amalan orang-orang yang cerdas, Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Taufik yang sudah sharing dengan teman-teman sekalian tentang tips mudah berwakaf. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang termotivasi, tergugah, dan senang dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Taufik. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.